Ya, kembali lagi dengan saya Yogananda Saputra. Di sini saya akan melanjutkan sebuah persoalan yang kemarin saya membuat tabel dengan HTML. Kemudian ini ada lanjutan soal lagi. Ini adalah buatlah sebuah aplikasi yang menampilkan data seperti berikut dengan menggunakan perintah perulangan pada PHP. Nah, ini ada angkanya ada 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Di sini terlihat polanya ya. Dari ini kalau dilihat menurut analisa saya di sini merupakan perpangkatan dari 2. Jadi 2 pangkat n sampai seterusnya. Dengan membentuk pola tersebut maka muncullah angka dari 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Oke. Langkah pertama sama, kita harus mempunyai software yang bernama Exam. Di sini kita harus mengaktifkan Apache agar coding HTML dan PHP-nya bisa terbaca langsung melalui localhost. Sekarang kita langsung buka Notepad++-nya. Ya, kita akan membuat sebuah project baru. Nah, yang pertama kita membuat pembuka HTML dan juga penutupnya. Kemudian kita membuat head. Setelah kita membuat head, kita akan membuat tag title, di mana nanti akan menunjukkan title pada bar di browser. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya pada tugas sebelumnya ya. Ini pakai title. Title, kemudian tutup. Oke, di sini kita kasih judul UTS 3. UTS begini. UTS 3. Oke. Setelah kita membuat header-nya dan juga title, kita lanjut ke tag body. Jangan lupa buat penutupnya agar tidak lupa. Oke, karena di sini perintah dari si soalnya itu menggunakan perintah perulangan pada PHP, maka kita akan menggunakan sintaks PHP. Sintaks PHP itu dimulai dengan tag pembuka seperti ini. Nah, ini namanya tag pembuka dari PHP. Oke, daripada nanti terjadi sesuatu, mending kita lakukan save sedini mungkin untuk menjaga data kita tidak hilang. Agar kita juga bisa mengecek perubahan setiap kali kita melakukan update perintah di sintaksnya. Kita kasih nama UTS 3. Kita buat dengan format PHP. PHP. Nah, kita buat dengan PHP. Nah, setelah kita tadi di tugas sebelumnya kita membuat folder UTS, di mana menurut saya ini memudahkan kita untuk menjadikan sebuah project kita itu lebih gampang untuk dicari. Nah, sebelumnya saya sudah membuat folder UTS pada project sebelumnya yang membahas tentang tabel di HTML. Oke, selanjutnya kita save. Nah, di sini akan kita lanjutkan dengan mendeklarasikan sebuah variabel. Kita ambil contoh variabelnya n.
kita kasih nilai awal sebesar 0. Kemudian kita juga buat variabel X. Ini untuk pembatasnya nanti. Dan juga variabel max. Oke, kita buat 4 karena nanti di sini terdapat 4 baris. Dari segitiganya ada 4 baris, makanya kita batasi sampai 4. Oke, sebentar, kita hitung dulu benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Oh ya, untuk variabel X di sini untuk jumlah angkanya yang akan kita munculkan. Di sini kan ada 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya lah ya. Dengan nilai awal dimulai dari 0 untuk bagian atasnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke perulangannya. Di sini kita langsung membuat memakai perulangan for. Kemudian kita membuat sebuah variabel baru. Di sini saya kasih contoh variabelnya i, contohnya. Dengan i sama dengan 0. Kemudian variabel i tersebut itu lebih kecil atau sama dengan variabel max-nya. Variabel max yang paling atas. Nah, kemudian variabel i plus plus. Oke. Di sini kita buat variabel lagi. Nah, kita sebut variabelnya itu batas. Dimana nanti untuk variabel yang i itu akan dikalikan dengan 2 min 1. Oke, untuk for yang pertama ini akan melakukan perulangan pada ini, pada bentuk yang deretan ke bawah. Kemudian kita pilih juga echo Oke, di sini echo dengan hashtag nbsp itu berfungsi untuk spasi sebagai spasi ke samping ya. Oke, kita lanjutkan ke sebenarnya ini merupakan sebuah nested loop ya. Ada for di dalam for. Selanjutnya kita pakai ini. Kita buat variabel baru di mana saya kasih contoh k. Di sini k-nya akan bernilai sama dengan variabel x. Kemudian variabel k ini lebih besar atau sama dengan dari $i atau variabel i. Kemudian kita buat variabel k-nya tadi
min. Oke. Setelah melakukan perulangan itu, maka nanti akan kita berikan sebuah inputan berupa spasi juga, sama kayak atas ini ya. Kita copy aja agar mempersingkat waktu. Kemudian, nah, setelah itu kita akan membuat sebuah fungsi juga, bukan fungsi sih, lebih tepatnya mengisi dari nilai X. X ini diisi dengan $X kurangi 4. Seperti ini. Nah, kita sudah membuat dua macam looping. Coba kita buka. TS. Nah, masih error ya. Oke, kita lihat errornya ada di line ke-18. Line ke-18. Oke. Karena ini memang sintaksnya masih belum selesai, maka kita belum bisa melihat hasil dari coding kita. Kita buat lagi satu perulangan lagi, di mana ini kita membuat variabel baru. Oke, kita set variabelnya 0, kemudian variabel J ini lebih kecil dari variabel batas yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk variabel J tadi kita pluskan agar perulangan itu terus berlanjut sampai batas dari variabel batas. Oke, kita buat lagi. Sini kalau perulangan sudah terjadi, maka akan menghasilkan ini POW. Di sini POW merupakan perpangkatan dari nilai yang kita inginkan. Pangkat variabel n dengan kita tambahkan di sini oke. Seperti ini. Kita save dulu. Kemudian jangan lupa nanti kita tutup dulu dari format PHP tadi. Sebenarnya di awal tadi sebenarnya harus dibuat juga agar tidak lupa ya. Oke, sekarang coba kita buka. Ya, ternyata masih terjadi error karena di sini angkanya masih tidak membentuk sebuah segitiga. Oke. Bentar. BNSP. Kita cari kesalahannya. Berarti ini ada kesalahan di loopingnya. Sepertinya begitu. Sebentar. Saya butuh charger. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita
Di sini sepertinya terjadi sebuah kesalahan pada perulangannya. Kita cek lagi di sini. Oke, for ini. Oh, sepertinya kita kurang menambahkan ini sebuah enter. Oke, kita coba ya. Semoga berhasil. Bismillah. Ya. Oke. Di sini bentuk dari angkanya sudah berubah dan urutannya sudah sama, 1 terus 2 4 8 2 4 8 kan, 16 32 64 1 2 ini sampai seterusnya sudah sama. Kemudian ini ada 5 12 dan seterusnya sampai ini urutannya sudah sama. Nah, sepertinya tadi hanya kurang di enter ke bawah ya. Jadi sebenarnya tadi perulangannya sudah betul, cuma kurang di spasi ke bawahnya aja. Seperti itu. Ya, kurang lebih untuk video yang kali ini tutorial membuat segitiga angka menggunakan perulangan di PHP sudah saya lakukan seperti tadi. Sekarang coba kita jalankan lagi ya. Kita buka lewat localhost lagi. Kita cek lagi sudah selesai apa belum. Oke, ternyata semua angkanya sudah muncul dan semua perulangannya sudah berhasil. Terima kasih. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.